Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Mubarak Tartono dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya mengambil mata kuliah metode wawancara dan salah satu menyelesaikan mata kuliah tersebut dengan melakukan wawancara klinis. Mungkin sebelum lanjut, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Oke, terima kasih. Dan mungkin sebelum lebih lanjut lagi, saya meminta izin untuk merekam video. Boleh. Oke. Bisa diperkenalkan nama tak? Halo, perkenalkan nama saya Nur Fajrina Sukarni, bisa disapa Fajrina. Oke. Kenal Ki dengan subjek? Ya, kenal. Oke. Sejak kapan Ki kenal dengan subjek? 2 tahun terakhir. Terus, bolehkah saya tahu apa hubungan Anda dengan subjek? Teman baik. Apakah Anda hampir tiap hari ketemu dengan subjek atau mungkin kayak sering ketemu? Ya, so far iya. Oke. Bagaimana kebiasaan subjek dalam aktivitas sehari-harinya kalau ketemu dengan Anda? Dia orangnya ceria. Ya, pada umumnya ceria, biasa biasa. Terus subjek pernah berbagi masalah atau perasaan dengan Anda? Iya, biasa. Biasanya itu dalam seperti apa contohnya? Nggak semua masalah sih, karena ya umumnya laki-laki pasti dalam untuk menyelesaikan masalahnya kan beda-beda setiap orang. Nah, dia biasa tidak langsung cerita, kayak lewat masalahnya bisa pindah selesaikan baru cerita. Oh, berarti setelah lewati itu masalah Ya, baru cerita. ya. Terus bagaimana reaksi subjek ketika menghadapi situasi yang mungkin menekan atau sulit? Dia kan orangnya tenang. Jadi kalau misalnya ada masalahnya, dia observasi sendiri dulu. Terus dengan cara diam. Jadi biasa orang nggak tahu kalau dia punya masalah dan nggak langsung cerita, selesai begitu. Oh, berarti dia ceritanya pas selesai masalah. Baru cerita bilang pernah kak lo gini. Oh, terus apakah subjek ini lebih cenderung tertutup atau terbuka dalam berkomunikasi akhir-akhir ini? Dia sosok. Maksudnya bukan tertutup sekali, tapi kalau untuk privasi sekali dia tidak cerita. Untuk privasi sekali, tapi kalau yang bisa dicerita dia cerita aja. Dalam Jadi contoh normal. hal apa itu? Kalau misalnya kayak masalah keluarga yang harus memang di-keep dan cenderung aib yang memang tidak bisa dibuka, dia tidak cerita. Tapi kalau cerita tentang kerjaan, kesehariannya dia cerita aja. Terus bagaimana subjek berinteraksi dengan anggota keluarga atau teman-temannya menurut Anda? Nah, menurutku dia juga kalau masalah berinteraksi sama teman sama keluarga, dia juga kepribadiannya ada orang yang berbeda. Kalau misalnya di keluarga dia lebih ke ya seorang anak laki-laki, beda kalau di teman dia lebih ke kocak. Kalau di luar, kalau di keluarga ya anak laki-laki, gimana anak laki-laki? Apakah subjek terlihat lebih cepat lelah atau kurang bersemangat menurut Anda? Tidak. Terus apakah subjek pernah menunjukkan kesulitan dalam berkonsentrasi? Enggak. Aman. Berarti dia tetap di konsentrasi. Ya, karena dia bisa tutup tuh kalau ada masalahnya, dia keep. Dia tidak campur-campur juga masalahnya sama kerjaan. Jadi bagus. Apakah subjek tampak lebih sering bingung atau tidak fokus pada hal tertentu? Enggak. Terus adakah perubahan dalam cara subjek merespon situasi kecil atau kegiatan sehari-hari? Tidak juga. Bagaimana suasana hati subjek saat berinteraksi dalam lingkungan sosial atau bersama teman menurut Anda? Ya tadi dia tidak bawa masalahnya ke luar. Jadi kalau misalnya kita lagi di luar, dia lupa aja masalahnya. Jadi dia kayak tidak kelihatan gitu lagi ada masalah. Menurut Anda subjek ini menurut Anda kayak kalau dilihat-lihat sulit kita selesaikan masalah tugasnya atau tanggung jawabnya menurut? Enggak, selalu ada jalan keluarnya.
Bagaimana biasanya subjek menunjukkan rasa senang atau bahagia? Apa ya, rasa senang. Iya. Misalnya kalau dia lagi bahagia, dia bilang Ji, atau dia lagi senang sama orang, dia apresiasi juga itu orang, gitu Ji. Berarti dia perlihatkan dengan Ya, kata-kata. ya, apa namanya itu? Terus apakah Anda pernah melihat subjek kesulitan dalam membuat keputusan? Sometimes iya, tapi tidak semua situasi. Dia biasa dibilang, bagaimana menurutnya kalau ini, menurutmu kalau ini, gitu. Tidak pertimbangkan, tidak langsung juga apa yang ditanya dia terima mentah-mentah. Tidak. Terus bagaimana reaksi subjek ketika menerima berita buruk atau mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Nah itu dia itu kalau dalam situasi buruk dia tergolong orang yang tidak gegabah, pasti dia diam dia lihat dulu. Terus apakah subjek pernah meminta bantuan Anda untuk hal-hal yang biasanya dapat dilakukan sendiri? Dilakukan sendiri. Ya biasanya kayak Iya, minta iya. bantuan kepada Anda, tapi kayak menurut Kalau Anda bisa. misalnya bukan Ji yang tidak terlalu harus dia dilakukan sendiri sih kalau harus dia, tapi biasa juga pernah Ji sih minta diganti, tapi kalau urgent, kalau enggak Ji. Oke. Terus bagaimana reaksi subjek dalam situasi yang tiba-tiba atau tak terduga menurut Anda? Tak terduga tiba-tiba biasa Ji, nggak kaget Ji. Nah lakukan Ji apa-apa yang misalnya itu apa tiba-tiba misalnya ada tiba-tiba panggilan, langsung Ji dia kayak nggak shock Ji, biasa Ji, normal. Terus terakhir, apakah Anda melihat perubahan dalam cara subjek menjalani rutinitas sehari-hari? Apa nggak benar? Apakah Anda melihat perubahan dalam cara subjek menjalani rutinitas sehari-hari? Enggak. Berarti kayak berjalan normal. Iya gitu. normal Ji, sebagaimana mestinya. Nggak ada Ji, mungkin karena bisa yang menutupi ya. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan yang mungkin saya belum tanyakan. Nggak ada. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Ya. atas waktu yang telah diluangkan. Saya pastikan apa yang disampaikan itu tidak bocor dan hanya untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi